kecintaan seorang hamba sampai mencintai orang-orang yang dicintai, tempat-tempat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, ada sebuah kejadian yang selalu kita ceritakan, sebuah kejadian yang penuh dengan pelajaran yang luar biasa di sana. Kita tahu ada namanya sebuah peperangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an yang disebut dengan Ghazwatul Hunain, yaitu peperangan Hunain. Siapa yang tahu kapan terjadi perang Hunain? Tahun ke-6, tahun ke-7. Perang Hunain yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'an. Ada yang ingat? Perang Hunain ini ikhwatul Islam terjadi setelah Fathu Makkah. Kapan Fathu Makkah? 10 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat yang luar biasa, inna fatahna laka fatham mubina. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Namun kemenangan demi kemenangan setelah perjanjian Hudaybiyah ini, kemenangan demi kemenangan dirasakan oleh kaum muslimin, sampai puncak kemenangan tersebut dikala kota Mekah bisa kembali lagi di tangan kaum muslimin, sehingga Allah menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina, kami berikan kepadamu kemenangan yang luar biasa. Apa makna kemenangan yang luar biasa tersebut ikhwatul Islam? Dikala Nabi datang ke kota Mekah dengan membawa pasukan dari kota Madinah, pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari kota Madinah bersama sahabat-sahabat yang selalu berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Mekah, orang-orang Mekah mereka menyerang kepada Nabi. Tidak mungkin lagi mereka melakukan perlawanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sedikit, yaitu yang berasal dari Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kota Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa naik, bisa masuk ke dalam Ka'bah, bisa salat di dalam Ka'bah, kemudian bisa mengambil kunci Ka'bah. Itu merupakan di antara kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan bagaimana orang-orang Mekah mereka masuk ke dalam agama Islam, berbondong-bondong mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah singkat tentang Fathu Mekah. Karena yang ingin kita sebutkan adalah kejadian yang ada setelah Fathu Mekah tersebut, yang kita kenal dengan peperangan Hunain. Peperangan Hunain yaitu melawan dua orang kabilah, Saqif dan Hawazin, yang mereka tidak jauh dari Taif, sebuah daerah yang sekarang banyak perjalanan umrah yang mereka melakukan perjalanan ke Taif, tempat meninggalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tempat yang tidak jauh dari Makkah Mukarramah. Nah, peperangan ini ikhwatul Islam Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, dan sengaja kita menyebutkan tentang kisah ini untuk kita ambil pelajaran bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah dan bagaimana cinta Nabi kepada penduduk Madinah. Dikala terjadi ikhwatul Islam, setelah terjadi Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di Mekah. Dan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di Mekah, orang-orang Madinah mereka sudah mulai khawatir. Mereka sudah mulai risau. Apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka takutkan? Mereka takut kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau lagi kembali ke kota Madinah, karena Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maknanya Mekah sudah berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam rasa bahagia orang-orang Madinah, mereka juga merasa khawatir, mereka takut, dan yang mereka takutkan tidak lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketakutan mereka tersebut, kekhawatiran mereka tersebut adalah karena cinta mereka kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena yang lainnya, bukan karena dunia, bukan karena harta, tidak. Namun mereka khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau lagi kembali ke kota Madinah. Karena kota Mekah adalah kota tempat lahir Nabi. Di sana Nabi besar, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan umurnya 53 tahun lamanya. Tidak lagi kembali ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bergabung dengan keluarganya. Di sana keluarga Nabi, di sana ada rumah Nabi, di sana ada teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka khawatir, dan kekhawatiran orang-orang Madinah karena cinta Nabi yang luar biasa kepada mereka. Namun kekhawatiran tersebut ditepis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, di kota Mekah, yang mana Mekah sudah ditaklukkan oleh kaum muslim. Makna ditaklukkan, sudah berada
sudah menjadi miliknya Rasulullah SAW. Setibanya Nabi di kota Mekah dan Nabi berdiam di sana untuk beberapa waktu lamanya. Nabi SAW tidak tinggal di rumahnya. Di Mekah ada rumah Nabi, di Mekah ada tanah Nabi. Walaupun kalau seandainya Nabi tidak ada tanah, Nabi tidak ada rumah, Mekah sudah menjadi di bawah kekuasaan Nabi SAW, di bawah kontrol Nabi SAW. Apalagi kalau seandainya di sana ada rumah Nabi, ada tanah Nabi yang Nabi SAW tinggal di dalamnya. Namun dikala Nabi datang ke kota Mekah dan membuka kota Mekah tersebut, apakah Nabi tinggal di rumahnya untuk beberapa hari dikala Nabi berada di kota Mekah? Tidak. Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk membuat kemah. Kita tahu bahasa isyarat daripada kemah tersebut apa maknanya. Berarti Nabi tidak akan lama di sana. Nabi SAW tidak akan tinggal di Mekah. Dan itu bahasa isyarat dari Nabi SAW. Kalau Nabi ingin tinggal lama di kota Mekah, maka Nabi akan tinggal di rumahnya. Namun Nabi tidak melakukan yang demikian. Agar orang-orang yang senantiasa membela Nabi SAW, dikala penduduk mereka mengusir Nabi SAW, mereka menampung Nabi, mereka menerima Nabi SAW. Dan Nabi adalah orang yang paling pandai untuk membalas budi dan membalas jasa. Setiap sahabat Nabi SAW, Nabi tahu bagaimana memberikan balasan kepada mereka semua. Kita contohkan ikhwatal Islam, bagaimana Nabi SAW membalas jasa, walaupun kepada orang-orang yang bukan musyrikun, kepada orang-orang yang bukan muslimun. Dan kemah yang dibuat oleh Nabi adalah berada di samping, tidak terlalu jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan dia, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, berasal dari suku Hawazin dan suku Saqif. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW sampai di sana bersama pasukan yang sangat banyak. Makanya dikala terjadi perang Hunain, berbeda dengan peperangan-peperangan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Cuma juz 10 surah Taubah. Ada yang tahu? Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bersama, Allah telah memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kalian di tempat yang sangat banyak, bukan hanya di Hunain. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin fi mawatin katsira, di tempat yang banyak sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa yauma Hunain, dikala terjadi perang Hunain. Apa yang terjadi di sana? Id a'jabatkum kasratukum, dikala kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak, kalian bangga dengan jumlah tersebut. Kemudian dengan jumlah ini apa yang terjadi? Falam tughni ankum minallahi syai'an, yang mana jumlah tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah. Kita tahu dikala kaum muslimin mereka melakukan peperangan, jumlah kaum muslimin tidak pernah banyak jumlahnya. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Zatul Salasil, perang Khandaq, perang-perang yang lainnya. Kapan jumlah kaum muslimin banyak? Tidak ada. Bahkan bukankan kaum muslimin, sebelum-sebelumnya juga, dikala para nabi dan para rasul, dikala mereka diperintahkan berjihad oleh Allah Azza wa Jalla, kapan jumlah mereka banyak? Sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit, mereka bisa mengalahkan jumlah yang banyak bi'idznillah, yaitu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Karena kemenangan, karena iman dan takwa, bukan karena jumlah. Nah, dikala perang Hunain, jumlah kaum muslimin banyak. Kenapa banyak? Orang yang berasal dari Madinah, begitu juga orang-orang yang beriman berasal dari Mekah, sehingga mereka berkumpul bersama Nabi SAW. Jumlah mereka banyak dan banyak sekali, sehingga ada sebahagian ucapan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini pula Allah memberikan pelajaran, yang memberikan kemenangan Allah bukan karena jumlah. Jumlah tidak pernah menentukan. Yang menentukan adalah iman dan takwa. Ada sebahagian yang menyebutkan lan naghlibu. Hari ini kita tidak akan lagi terkalahkan. Yaitu ucapan-ucapan yang ada, kita mengatakan semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ambil pelajaran dari mereka. Kita tidak akan terkalahkan. Ucapan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada unsur-unsur yang sesuatu yang tidak baik sifatnya di dalamnya. Kemudian mereka berkumpul, kalau sedikit kita menang, apalagi banyak, itu bahasanya, seolah-olah itu adalah bahasanya. Namun ternyata apa yang terjadi ikhwatul Islam, dikala mereka sampai di tempat Hunain ini, maka Malik ini, pemimpin daripada peperangan Hunain dari orang-orang musyrikun, dia membuat taktik. Apa taktiknya? Yaitu mereka berada bersembunyi di balik-balik
bukit-bukit, gunung-gunung yang ada di sana. Kemudian dikala kaum muslimin mereka berkumpul, maka dilemparlah kaum muslimin dengan tombak, dengan anak panah, dengan semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Semuanya meninggalkan Nabi SAW. Semuanya. Tinggal beberapa orang sahabat Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abbas, dan keluarga Nabi SAW. Begitulah Nabi SAW di dalam perang Hunain tersebut. Sehingga Nabi SAW dikala melihat mereka lari, karena mereka tidak tahu akan ada tombak yang datang kepada mereka, anak panah, sehingga mereka bubar, mereka tidak tahu lagi barisannya, mereka tidak tahu lagi kelompoknya, karena mereka dikejutkan dengan kejadian tersebut. Tinggal beberapa orang saja, Nabi SAW dan 10 atau 11, tidak banyak. Kemudian Nabi SAW memanggil mereka, dan mereka tidak dengar, karena memang suara Nabi SAW tidak terlalu kuat. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ternyata ada Al-Abbas di sana, paman Nabi. Al-Abbas itu suaranya sayyitan, yaitu betul-betul suara yang kuat. Kemudian Al-Abbas memanggil mereka semuanya, ayo kita ke sini. Maka mereka juga tidak ingat. Kemudian apa kata Nabi kepada Al-Abbas? Panggil mereka-mereka yang membaiat Nabi. Wahai mereka-mereka yang berada tahta syajarah bai'atul ridwan, mana kalian? Ini adalah Nabi Muhammad. Dipanggil oleh Abdullah bin Abbas dengan suara yang kuat. Kemudian dikala mereka mendengar, mereka pernah membaiat Nabi, mereka dulu seperti ini, mereka semuanya berkumpul. Dan itu semuanya ada pelajaran bahwa yang memberikan kemenangan adalah Allah, bukan karena jumlah. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu pasti ada hikmah yang luar biasa di sana. Kenapa mereka kocar-kacir meninggalkan Nabi? Supaya kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya sahabat dikala dipanggil, mereka berkumpul dan melakukan perlawanan yang sangat banyak, atau melakukan perlawanan yang mana Allah turunkan ayat berikutnya, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih." Kemudian Allah turunkan kemenangan terhadap Rasulnya, terhadap orang-orang mukmin. Wa anzala junuda, dan Allah menurunkan malaikat. Sehingga ikhwatul Islam, peperangan yang diikuti oleh malaikat, yang ada malaikat di sana ada dua. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang Hunain. Malaikat diturunkan oleh Allah. Perbedaannya, kalau di perang Badar malaikat ikut berperang. Makanya ada sebagian sahabat dia ingin memukul orang-orang musyrikun, ternyata dia sudah mati duluan, padahal pedangnya belum sampai. Siapa yang memukulnya? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ikut dalam peperangan Badar. Dan malaikat juga turun di dalam peperangan Hunain. Namun mereka hanya sekedar memberikan kekuatan, semangat, motivasi. Jadi berbeda, walaupun sama-sama diturunkan malaikat dari Allah Azza wa Jalla. Di perang Badar mereka ikut berperang, di perang Hunain mereka tidak ikut berperang. Namun kalau mereka turun tentunya memberikan semangat kepada kaum muslimin. Ayo kita bangkit. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junuda. Kemudian Allah turunkan ketenangan, kenyamanan kepada kaum muslimin, kepada Nabi, kepada kaum muslimin. Dan Allah turunkan malaikat-malaikat yang akan memberikan motivasi kepada mereka, sehingga mereka kembali semangat, kembali bersama Nabi SAW. Kemudian pada akhirnya Allah berikan kepada kaum muslimin kemenangan yang luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, perbedaan yang pertama dikala terjadi perang Hunain adalah jumlah yang sangat banyak. Perbedaan yang kedua, orang-orang Hunain, orang-orang Thaqif dan Hawazin, yang mana pada akhirnya mereka lari ke sebuah Taif. Karena setelah terjadi perang ini, kaum musyrikun mereka meninggalkan semuanya, dan mereka keluar di Hunain dengan semua harta benda mereka. Jadi harta kekayaan yang paling banyak didapatkan oleh Nabi dikala terjadi peperangan adalah dikala terjadi perang Hunain. Semuanya dibawa keluar. Namun akhirnya orang-orang yang kalah dari kedua kabilah tersebut lari ke Taif. Kemudian Nabi mengejar mereka semuanya, yang mana pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan Nabi untuk membuka Taif pada saat itu. Karena kita tahu di antara salah satu Taif, kabilahnya adalah Thaqif, Bani Thaqif, yang ada di sana, yang tadi lari dikala mereka terjadi perang Hawazin, yang mana pada akhirnya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang ada di sana, sehingga mereka pun mengikuti Nabi SAW. Intinya ikhwatul Islam, dikala diberikan kemenangan yang luar biasa, ada harta rampasan yang luar biasa, banyak sekali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Ada juga perbedaan yang kedua. Nabi mulai membagi-bagi harta rampasan. Namun anehnya, Nabi hanya memberikan kepada orang-orang Makkah, tidak diberikan kepada orang-orang Madinah. Sehingga dikala Nabi memberikan kepada orang-orang Makkah, wajar mereka bertanya, orang-orang Madinah bertanya, kenapa kita tidak ada bagian? Bukan berarti mereka ingin mencari dunia. Namun ketika bonus itu ada, maka hak mereka untuk mendapatkan harta tersebut. Bukan berarti tujuan mereka bersama Nabi, mereka berjuang bersama Nabi mencari dunia. Tidak.
Namun dikala mereka diberikan oleh Nabi, orang-orang Mekah diberikan oleh Nabi, maka wajar dikala mereka bertanya, kenapa orang Mekah saja yang diberikan oleh Nabi? Kenapa kita berasal dari Madinah tidak diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berjihad, dan itu bukan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi biasanya semua orang yang ikut dibagikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu memang merupakan di antara kekhususan untuk umat Nabi. Satu-satunya umat kalau mereka berjuang berjihad di jalan Allah, kemudian ada harta rampasan, boleh mereka memanfaatkan harta rampasan tersebut dan tidak boleh bagi umat-umat yang lainnya. Kemudian ikhwatal Islam diberikan kepada orang Mekah, terutama orang-orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Abu Sufyan diberikan kepadanya 100 ekor. Coba 100 ekor onta, coba bayangkan 100. Berapa harganya, berapa jumlahnya, berapa besarnya. Begitu juga Ikrimah yang baru saja masuk Islam, baru saja diberikan 100, ditambah lagi 100, ditambah lagi 100. Coba bayangkan 300. Kemudian Safwan dan juga orang-orang lainnya, orang-orang Mekah yang lainnya, terutama pembesar mereka diberikan harta rampasan yang begitu banyak. Orang Madinah tidak diberikan satu pun. Dan itu keanehan yang kedua. Sehingga dikala orang Madinah bertanya, wajar, bukan berarti mereka cari dunia, tidak. Yang mereka khawatirkan, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kita? Seolah-olah mereka mengatakan, apakah Nabi sudah mulai lupa kepada kita? Apakah Nabi akan kembali ke kota Makkah, akan meninggalkan kita orang-orang Madinah? Itu yang mereka khawatirkan, itu yang mereka takutkan. Sehingga kabar yang beredar di antara di kalangan orang-orang Makkah, ikhwatul Islam, kabar yang beredar di kalangan orang-orang Madinah didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Maaf, Sa'ad itu ada dua. Satunya Sa'ad bin Mu'az yang dia sudah meninggal dikala dia masih muda berjuang bersama Nabi, dan yang satunya adalah Sa'ad bin Ubadah, sama-sama pemimpin kabilah yang ada di Madinah. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang Madinah. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang demikian? Bukan berarti mereka cinta dunia, tidak. Namun kenapa Nabi yang mereka khawatirkan adalah khawatir Nabi kembali ke kota Makkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai melupakan orang-orang Madinah. Itu yang mereka khawatirkan, dan kita tahu Nabi tidak akan pernah melakukan yang demikian. Namun buktinya, mereka melihat dengan bukti Nabi membagikan harta rampasan kepada orang-orang Makkah saja, dan tidak diberikan sedikit pun kepada orang-orang Madinah. Sehingga datanglah Sa'ad bin Ubadah, kemudian menyebutkan, dipanggil oleh Nabi, apa isu yang beredar di kalangan orang-orang Madinah. Maka Sa'ad bin Ubadah menyebutkan cerita yang sebenarnya. Bagi ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, dan engkau berada di pihak mana wahai Sa'ad bin Ubadah? Tentunya Sa'ad bin Ubadah sama kekhawatirannya dengan orang-orang Madinah. Dan itu semua, ingat ikhwatal Islam, karena terlalu cinta kepada Nabi SAW, bukan karena ada apa-apanya. Mereka khawatir kehilangan manusia yang paling mereka cintai. Mereka khawatir Nabi SAW tidak kembali lagi ke kota Madinah. Itu yang mereka khawatirkan, bukan karena yang lainnya. Sehingga Sa'ad bin Ubadah juga bersama kaumnya. Sehingga dikala Nabi bertanya kepadanya, engkau berada di pihak mana wahai Sa'ad? Maka apa jawaban Sa'ad? Tentunya aku bersama kaumku ya Rasulullah. Kami semuanya khawatir kalau seandainya engkau tidak lagi kembali ke kota Madinah, engkau kembali ke kota Mekah, engkau kembali ke tanah kelahiranmu, engkau kembali kepada keluargamu, kepada teman-temanmu. Kami khawatir ya Rasulullah. Itu yang terlalu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi ikhwatul Islam? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, kumpulkan semua orang-orang Ansar, kumpulkan mereka semua, dan aku akan datang kepada mereka untuk mengatakan apa kejadian yang sebenarnya dan kenapa aku melakukan yang demikian. Kemudian akhirnya ikhwatul Islam, Sa'ad pun mengumpulkan seluruh orang-orang Ansar. Tidak boleh masuk kecuali orang-orang Ansar, tidak boleh masuk kecuali orang-orang Ansar dan orang-orang yang berasal dari Madinah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang menjumpai mereka, menyebutkan apa fakta kejadian yang sebenarnya, yang insya Allah besok kita akan sambung ceritanya insya Allah Ta'ala. Karena waktu juga yang mengisahkan kita ikhwatul Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita bersama dari apa yang kita dapatkan, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengarkan. Semoga menjadi keberkahan dalam kehidupan kita bersama.